Katakan kiri kanan, darah Yesus menyembuhkan. Katakan di sebelah kiri kanannya, darah Yesus menghabisi COVID-19. Amin. Nah, saudara, penting ya. Saudara tadi sudah menyanyi dan kuasa Tuhan dicurahkan. Kalau nanti sepulang dari gereja ada orang yang menderita sakit apa? COVID-19. Katakan apa? Darah Yesus sudah mematikan. Amin. Wow, luar biasa. Baik saudara, luar biasa. Tuhan itu sungguh baik. Ya, Tuhan itu memelihara kita dan menyertai kita. Saudara, ada banyak kesaksian. Ya, ada banyak kesaksian, terlalu banyak kalau diceritakan. Tapi yang jelas untuk saat-saat ini, memang kuasa Tuhan harus dinyatakan. Dan ini adalah awal daripada masa yang akan datang. Saudara, kalau kita lolos di masa pandemik ini, kan akan datang yang kedua, masa yang lebih sukar. Tapi saudara dan saya, percayalah bahwa Tuhan kita selalu menyertai. Amin. Tadi dikatakan bahwa satu rambut pun tak akan jatuh tanpa seizin apa? Tuhan. Ini janji Tuhan. Ya. Dan saudara, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkannya. 2000 tahun yang lalu lebih, COVID-19 sudah dipakukan di kayu salib. Ya. Bilurnya menyembuhkan, kuasanya menyembuhkan. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang sembuhkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang sembuhkan. Haleluya, yang pulihkan. Mari Bapak Ibu, Yesus telah mati bagi kita. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Katakan, bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan. Percaya, Kau berfirman Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu yang sembuhkan. Saudara, ungkapkan rasa syukur, pujian
Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Katakan kuasamu, kuasamu memulihkan, kuasamu memulihkan. Percaya kau berfirman, kuasamu yang sembuhkan. Bilurmu, bilurmu menyembuh, bilurmu Tuhan menyembuhkan, kuasamu Tuhan memulihkan, firman-Mu Tuhan menyegarkan. Kau berfirman Tuhan, bilurmu yang sembuh, kuasamu yang pulihkan, kuasamu yang pulihkan, kuasamu memulihkan. Percaya kau berfirman, firman-Mu berkuasa Tuhan, kuasamu yang pulihkan. Bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu Tuhan menyembuhkan. Percaya kau berfirman, haleluya, bilur-Mu yang sembuhkan. Percaya kau berfirman, percaya kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan. Salam, puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu. Kami telah memuji-muji-Mu, telah menyembah-Mu, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang duduk di atas puji-pujian umat-Nya. Dan pada saat kami menyembah, Allah bekerja di dalam setiap kehidupan kami di dalam nama Yesus. Pada saat ini ya Bapa, kami rindu akan firman-Mu, kami rindu akan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang hadir pada saat ini dengan urapan yang baru di dalam nama Yesus. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus, yang percaya dan diberkati katakan amin. Silakan duduk. Salam. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Yesus merupakan suatu anugerah yang sangat besar dan luar biasa buat kita semuanya, di mana kita masih diberi kesempatan untuk bisa hidup, bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sementara saudara kita yang ada di Kudus, demikian juga di daerah-daerah tertentu, desa-desa tertentu di Kabupaten Pati mengalami kebanjiran, tetapi kita tetap berdoa dan berdoa supaya mereka pun juga tetap diberikan sukacita, damai sejahtera dan pertolongan dari Allah. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Lukas 19 ayat yang ke-10. Lukas pasal 19. LAI memberikan judul yaitu Sakeus. Tetapi kita akan baca ayat yang ke-10, kemudian Lukas 22 ayat yang ke-27.
Kita baca bersama-sama Lukas 19 ayat yang ke-10, 3, 2, 1. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kemudian Lukas 22 ayat yang ke-27, 3, 2, 1. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapakah anak manusia itu? Di sini adalah hurufnya besar semuanya. Anak A besar, kemudian manusia besar, M-nya besar. Sebab anak manusia, siapakah anak manusia itu? Anak manusia itu adalah Yesus Kristus. Amin. Saudara setuju? Anak manusia itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kemudian di dalam Lukas 22 ayat 27, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Menurut versi dunia. Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Di sini pelayan yang dimaksud siapa? Adalah Yesus. Adalah Yesus. Yesus adalah sebagai pelayan. Katakan sama-sama, pelayan. Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan berbicara masalah konselor, khotbah sebagai hamba Tuhan, tingkat keberhasilannya, apapun kepandaiannya, apapun kecerdasannya, bagaimana tata cara penyampaikannya, sempurnanya khotbah, tingkat keberhasilannya hanya berapa persen? 15%. Itu pun kalau 1 jam kemudian dibaca lagi, diulangi lagi, diingat-ingat. 15%. 3 hari kemudian kita pelajari lagi. Kalau ada di YouTube, kemudian pelajari lagi. Kalau hari yang kedua, ketiga belum jadi YouTube-nya, tunggu 1 minggu. Bagian multimedia dipastikan sudah mengupload di YouTube. Dipelajari dan dipelajari. Direnungkan dan direnungkan. Itu baru bisa mencapai 100%. Jadi dengan demikian tingkat keberhasilan ada di pengkhotbah atau ada di siapa? Di saya dan saudara yang mau belajar. Dan ini prinsip umum yang ada di dalam dunia pendidikan. Kita belajar hari ini, 3 hari lagi kalau kita tidak belajar sudah bubar. 1 minggu tidak belajar tambah bubar, sudah tidak ingat lagi. 1 bulan sudah kosong. Di dalam ilmu kependidikan dan ilmu di dalam kita belajar. Sehingga belajar dan belajar itu adalah terus menerus sampai Tuhan datang yang kedua kali, sampai Tuhan datang di dalam kehidupan kita secara pribadi. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Nah sekarang kalau pengkhotbah itu hanya 15% tingkat keberhasilannya, kemudian bagaimana supaya bisa mencapai 100%? Sementara kita harus belajar. Tetapi ada faktor pendukung yang tidak kalah pentingnya sebagai pengkhotbah adalah peran konselor. Apakah ada amin? Konselor itu makanan apa, undi-undi apa, gedok atau apa ya. Peranan konselor yang membuat 85%. 15 tambah 85 itu berarti 100%. Plus peran Roh Kudus. 100%. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita ingat Billy Graham menyatakan bahwa tingkat keberhasilan pengkhotbah itu maksimal 15%. 85% ditentukan oleh konselor.
Siapakah konselor itu? Konselor yang agung adalah Tuhan Yesus. Konselor yang agung adalah Tuhan Yesus. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Menurut persepsi cara pandang dunia, yang makan itu yang lebih besar. Jadi secara manusia yang saudara yang duduk itu saudara lebih besar, saya lebih kecil karena saya melayani kan gitu. Ya. Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yesus adalah pelayan terbesar, pelayan agung, konselor yang terbesar, konselor yang agung. Lah berkaitan dengan kehidupan jemaat, siapakah konselor itu? Siapakah pelayan itu? Sebab yang namanya pelayan tugasnya adalah melayani, yang namanya pembimbing tugasnya adalah membimbing dengan pimpinan Roh Kudus. Dalam bahasa di dalam dunia pendidikan adalah konselor. Siapakah konselor itu? Pendeta belum tentu konselor. Pendeta belum tentu konselor. Karena ada hamba-hamba Tuhan yang terkenal, kalau suruh untuk mengkonseling, wah itu tidak bagianku. Memang, karena memang Tuhan tidak nunjuk itu. Sebab untuk menjadi seorang konselor harus berani dan punya sikap dan tindakan untuk sabar mendengar. 2 jam orang itu ngoceh, 2 jam orang itu berbicara, kita hanya diam. Pada waktu masih ada almarhum maupun tidak ada, sekarang dengan istri ini, orang datang jawabannya itu sudah ada di orang itu. Saya tidak perlu memberikan tambahan, hanya menegaskan saja. Jadi dia dalam kebingungan dan kebingungan, kemudian dia cerita dan cerita 1 jam, 2 jam. Saya hanya mendengarkan. Saya tinggal hanya mendengarkan. Mendengarkan dan mendengarkan dengan teliti, dengan jeli, minta pimpin Roh Kudus. Pada waktu dia bercerita kita berdoa. Sebab kalau dia berbicara masalah kuasa kegelapan setan iblis, kita tidak berdoa, iblis masuk ke konselor. Masuk ke pelayan, sehingga kita harus berdoa terus, minta hikmat Tuhan. Oh ternyata ada kata kunci, ini yang jadi masalah. Dan akhirnya dia ngudari sendiri. Sehingga tidak harus pakai karunia penglihatan, karunia ini dan itu penting. Penting juga, tapi tidak selalu. Tugas utama diantaranya adalah mendengarkan. Sambil kita berdoa, kalau kita diberikan karunia, kita gunakan karunia secara maksimal. Kalau Tuhan memberikan yang bagian ini, kita maksimalkan sesuai dengan bagian kita. Kita dengarkan dan dengar, ternyata dia sendiri yang sudah menjawab dan sudah mengungkapkan, akhirnya kita tinggal doa, Tuhan memberkati. Amin, pulanglah dengan damai sejahtera, berkat Tuhan mengalir di dalam hidupmu. Selesai. Kadangkala kita harus seperti itu. Kadangkala juga pada suatu saat ada orang datang dan datang suami istri, tetangga mendengarkan. Tamune Pak Tri dia ingin kok tukaran dewi suami istri. Karena apa? Suami kumlot, istrinya ekonomi kumlot. Pinter podok pinter ketemu. Punya masalah ora iso ngudari. Piye carane? Datang ke hamba Tuhan, ke pendeta ABC, disuruh cerita dulu. Coba, konselor kan biasanya gitu. Kau coba kamu ada masalah, cerita dulu. Ada kadang-kadang model seperti itu, cerita. Lah dia tidak suka model seperti itu. Tidak mau cerita. Tetapi masalah saya apa? Tapi saya tidak mau cerita. Loh ini seperti menghadapi orang yang bagaimana ini? Orang punya masalah datang kepada hamba Tuhan tidak mau cerita. Tapi saya punya masalah. Saya tidak mau cerita. Lah terus bagaimana? Lah akhirnya doa. Ada yang model seperti itu. Tetapi kami berharap Bapak Ibu Saudara kalau misalnya datang ke hamba Tuhan, jangan punya model yang seperti itu. Apa kata amin? Wes meneng, duduk diam. Tidak mau cerita, tapi masalahku kepengen diselesaikan. Di dalam ilmu konselor, itu memang harus cerita. Tetapi yang ini tidak mau cerita. Tetapi semuanya itu Tuhan berikan pasien seperti itu karena kami punya kemampuan yang Tuhan berikan, kan gitu.
Tidak ada istilahnya ujian itu tidak akan melebihi kemampuan manusia, kemampuan saudara dan saya. Lah karena Tuhan memberikan kemampuan ya mereka seperti itu. Tapi itu tidak setelan. Akhirnya Tuhan tunjukkan kamu itu masalahnya ini. Wah itu betul. Wah, akhirnya suami istri kemudian mau diajak doa, kemudian pulang. Setelah itu 3 tahun kemudian datang mengirim berkatnya. Gitu aja. Habis itu pulang. Ada yang model seperti itu. Ada yang model seperti itu. Tapi saya menemui dari 10.000 orang yang kami layani, baru itu. Jadi saudara jangan seperti orang itu. Apakah ada amin? Duduk diam, masalahnya diatasi. Tetapi kadangkala memang Tuhan kirim model seperti itu. Supaya seorang konselor punya pengalaman yang unik. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Siapakah konselor yang agung itu? Tuhan Yesus. Siapa konselor itu? Secara awam saja, karena kita tidak melalui proses akademis. Secara awam, setiap orang percaya pada prinsipnya adalah konselor. Sesuai dengan kapasitas dan bagiannya masing-masing. Walaupun tidak harus seperti si A, si B yang mengalami dunia pendidikan seperti itu. Siapakah konselor itu? Adalah seorang yang percaya, seorang yang ada gerakan untuk melayani dan melayani dengan mau dipimpin Roh Kudus. Jadi konselor itu siapa? Bisa juga hamba Tuhan, tetapi pada prinsipnya setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan pada prinsipnya adalah konselor. Katakan sama-sama, konselor, pembimbing, pelayan. Kemudian yang dikelola siapa? Yang dikonseling adalah dirinya sendiri. Saudara dan saya pada prinsipnya kita diciptakan adalah sebagai konselor, sebagai pembimbing untuk jiwanya sendiri, untuk dirinya sendiri. Apakah ada amin? Sehingga sang pemazmur mengatakan, hai jiwaku, kenapa engkau tertekan? Itu prinsipnya, dasarnya. Jadi setiap orang percaya adalah konselor untuk dirinya sendiri. Dengan mengacu kepada konselor agung dan pimpinan Roh Kudus. Sehingga setiap diri kita adalah konselor yang mengkonseling diri sendiri, pelayan yang melayani diri sendiri. Kenapa hai jiwaku engkau tertekan? Ada apa? Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang aktif dan mengaktifkan jiwa kita. Supaya jiwa kita ini membuka. Memang ada orang yang modelnya seperti yang kami layani beberapa tahun yang lalu. Tetapi kami berharap untuk dijemaat di sini, karena sudah tahu seperti ini kemudian datang hamba Tuhan untuk berdei. Nah, itu yang mencobai Tuhan. Tidak boleh, katakan sama-sama, mboten angsal. Amin. Gandeng ono kesaksian seperti jajal, aku tak datang ke Pak Pujo, ke Pak Tri, aku tak diam. Tuhan, masalahku ingin diselesaikan Tuhan. Tunjukkan Roh Kudus itu di hadapan seorang pelayan. Tapi sudah mendengarkan seperti ini, bisa juga mencobai. Barang siapa yang mencobai, niku mboten sae. Ya. Tetapi kalau memang digerakkan Roh Kudus, lah ini membutuhkan kemurnian hati sebagai seorang yang dilayani. Jadi setiap pribadi adalah konselor, pembimbing untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Dan kita banyak, kalau kita baca firman Tuhan banyak. Tuhan sebetulnya mengajari untuk setiap pribadi itu untuk bisa mengkonseling, melayani dirinya sendiri. Bisa juga di depan kaca, bisa juga kita sedang di mana, mungkin di pegunungan, di pantai. Kita bicara sendiri, oh bintang-bintang yang luar biasa misalnya gitu. Kan bisa juga, oh indahnya. Terus habis itu kami bersyukur padamu Tuhan, hai jiwaku. Bintang itu indah, tetapi kenapa hatiku tidak indah? Oh, kan gitu, itu ngonsel diri sendiri, ya. Ono sing guyu-guyu terserah gitu. Mungkin ya pernah ngalami seperti itu kan gitu. Kita ke pantai tidaknya untuk rekreasi, kita ke gunung tidaknya untuk rekreasi, tetapi di situ kita sedang retreat dalam kehidupan pribadi. Mungkin di belakang rumah, saya di belakang rumah lepen kan gitu. Enggak bisa. Mungkin di samping. Saudaramu di mana? Saudara sedang bekerja. Bisa juga, oh Tuhan,
rumah ini kok indah Tuhan. Bagaimana dengan hatiku, apakah hatiku indah Tuhan? Oh, kamu ada kepahitan membuat tidak indah. Loh itu kan bisa. Jadi seorang konselor, siapakah itu konselor? Saudara dan saya. Secara umum. Demikian juga untuk firman Tuhan. Kok tidak mudeng? Jangan cepat-cepat untuk mudeng. Tetapi minta Roh Kudus supaya Tuhan nanti menerjemahkan. Satu ayat firman Tuhan saya sekolah di teologi tidak menemukan walaupun sudah dibaca terus menerus. Masalah buah daging dan buah roh. Tetapi ketemunya tahun 2000 padahal kuliahnya mulai tahun 84. Tetapi mudengnya baru tahun 2000. Pada waktu ada tekanan, hambatan. Loh, akhirnya saya menemukan kunci. Oh, orang yang mengalami buah daging itu marah-marah. Ya wajar. Jadi kalau ada orang marah-marah, tetanggamu marah, ya wajar. Wong dia daging kok. Lah kemudian saya, oh iya, saya kedunungan buah roh. Oleh sebab itu, marah tidak boleh dilawan dengan marah. Tetapi doa, lembutkan hatinya. Saya baru bisa memahami untuk ayat secara detail, itu tahun 2000. Sehingga saudara tidak usah terlalu cepat-cepat untuk mudeng. Secara manusia, tetapi biarlah kita minta Roh Kudus yang membuat saudara dan saya mudeng. Dan itu akan lebih bermakna, berguna pada waktu saudara membimbing orang lain. Itu rasanya atau tidak nges kan gitu. Tidak hanya teori di dalam akal pikiran kita. Sehingga akhirnya setiap pribadi itu bermakna di hadapan Tuhan. Sekecil apapun pengalaman saudara. Dan saudara itu maknai di dalam Tuhan. Dan saudara datang pada Tuhan, maka pengalaman yang kecil itu akan menjadi ledakan yang luar biasa. Di mana saudara bisa melayani, di mana saudara bisa bekerja. Apakah ada amin? Apakah ada amin? Amin. Itu. Jadi siapa konselor itu? Hamba Tuhan. Oke. Tetapi belum tentu profesional. Walaupun kami sekarang ini belajar dan belajar untuk meningkatkan. Sampai kapan belajar? Lah sampai Tuhan datang yang kedua kali atau sampai Tuhan datang dalam kehidupan orang percaya secara pribadi. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Dan di mana kita bisa membimbing seseorang? Di mana saja berada. Sesuai dengan kapasitas kita. Saya sebagai pelayan seperti ini. Kalau saudara sebagai pembisnis seperti ini. Silakan. Kalau saudara sebagai kapten pilot, ya silakan bisa. Ya. Kalau saudara pengusaha, ya silakan. Di situ pasti punya anak buah. Lah kalau orang punya anak buah pasti membimbing. Lah kalau saudara adalah orang percaya, dasar pengetahuannya firman Tuhan, maka di dalam membimbing tentu saja berdasarkan kelemah lembutan, berdasarkan firman Tuhan. Apakah ada amin? Itu pasti akan indah. Di dalam perkuliahan ada seorang kapten pilot yang ikut kuliah untuk S2 dan S3. Bagaimana kami ini sebagai seorang pilot, apakah bisa jadi konselor? Lah dosen mengatakan tetap bisa. Sehingga perlu belajar untuk pasca profesi kesarjanaan di dalam bidang dunia konseling. Sekalipun dia seorang pilot, dia kan punya anak buah. Lah pada waktu anak buahnya itu sedang merasakan sesuatu, kemudian tanya sang kapten pilot pada waktu santai-santai, lah kesempatan untuk membimbing dan diperkenalkan kepada Yesus. Masalahmu apa dan sebagainya, dia ceria, lah dia jadi pembimbing. Kalau saudara sebagai seorang pengusaha punya anak buah, yang punya usaha, punya karyawan kok nyerah di belindat-belidot misalnya gitu. Lah maka seorang bos ini mengamati, loh ini kok seperti ini. Lah bisa untuk membimbing. Itu sudah jadi konselor. Demikian juga kalau seorang pelajar, seorang mahasiswa, ada temanmu yang sedang mengalami problem, saudara bisa membimbing. Jadi konselor itu bisa di mana saja berada. Memang ada yang punya profesi secara khusus. Tetapi kita tidak menunggu kekhususan itu. Apalagi di dalam dunia gereja Tuhan pada waktu kaitannya dengan masalah khotbah, bagaimana peran konselor. Maka saudara bisa membimbing diri sendiri, oh firman Tuhan hari Minggu ini. Kemudian cari referensi,
cari ayat-ayat, apakah di Google dan lain sebagainya untuk mendukung bagaimana supaya saya menjadi faham, minta pimpinan Roh Kudus, itu akan semakin indah dan luar biasa. Apakah ada amin? Jadi konselor adalah orang yang memberikan bimbingan, konseling kepada kliennya dengan pertemuan langsung maupun tidak langsung. Dengan pimpinan Roh Kudus agar dapat menyelesaikan masalah kliennya atau orang yang dilayani dan memberikan pengharapan ilahi yang dari Tuhan sesuai dengan firman Tuhan dan menjadikan orang yang dilayani itu, kalau dalam bahasa Indonesia ya klien, kalau dalam bahasa Inggrisnya kan klien, kan gitu. Jadi kalau saudara mengatakan oh klien, itu berarti sudah ke arah bahasa Inggris. Tetapi kalau saudara mengatakan klien, sesuai dengan kata-kata bahasa Indonesia kan gitu. Ya. Tapi maksudnya sama. Menjadikan klien itu atau klien itu, menjadikan orang itu menjadi mandiri untuk bisa melayani. Melayani dirinya sendiri, akhirnya melayani orang lain. Oh aku pernah dibimbing oleh si A ini, oh seperti ini langkah. Dan akhirnya saya membimbing orang lain. Seperti pengalaman yang ada walaupun tidak harus persis. Maka saudara adalah konselor-konselor yang handal. Sebab peran pengkhotbah itu tidak akan sampai ke jemaat. Kalau jemaat tidak menjadi konselor dalam arti yang kami terangin ini tadi. Siapa konselor itu? Adalah diri kita. Karena Yesus adalah konselor agung, maka kita orang percaya adalah menjadi konselor-konselor di dalam dunia kita sendiri maupun di dalam dunia di mana kita ditempatkan. Kalau itu terjadi, maka orang Kristen pasti akan diberkati jadi berkat. Amin. Walaupun saudara sebagai guru, saudara bisa menjadi mengkonselor orang lain. Walaupun saudara adalah bakul kacang misalnya, saudara bisa ngonselor di bawah saudara. Kalau saudara adalah bakul telur, saudara bisa mengkonselor mereka-mereka yang beli telur yang punya masalah. Apakah ada amin? Amin. Semuanya bisa. Kalau saudara adalah pengacara, saudara bisa menjadi konselor di dalam dunia pengacara. Kalau saudara tukang becak, saudara akan bisa mendekati orang-orang tukang becak dengan tindakan sebagai konselor orang Kristen. Sehingga kita semuanya berguna semuanya. Kalau saudara tukang ngarit, saudara punya teman ngarit. Apa ada amin? Amin. Pada waktu SMP, SMA saya ngarit. Teman saya orang ngarit. Nah ono gedang hilang, pantas wong ngarit. Mesti wong ngarit sing kena se, kan gitu. Walaupun orang nyolong, kan gitu. Tetapi pasti kena. Lah di situ punya komunitas, punya teman, akhirnya bisa membimbing. Jadi sebetulnya tugas kita itu sangat luas. Nah bagaimana syarat untuk menjadikan konselor? Bagaimana syarat untuk menjadi pembimbing? Nah kalau konselor dalam dunia kekristenan pasti berkaitan dengan penginjilan. Penginjilan pasti ada kaitannya dengan konselor. Di mana kita membimbing, melayani orang lain. Nah bagaimana syarat khusus utama? Secara khusus untuk menjadi konselor di dalam Tuhan. Yang menyenangkan hati Bapa. Satu, milikilah iman percaya kepada Yesus. Itu syaratnya. Syaratnya harus lahir baru, hidup baru, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya lahir baru adalah orang yang percaya pada Yesus. Dan terus maju, melangkah dan melangkah. Syaratnya adalah punya iman. Jangan sampai sebagai seorang konselor ditanya, Pak besok saya ini masuk surga atau enggak ya? Wah kira-kira ya bagaimana ya? Lah Bapak bagaimana? Kalau besok itu mati masuk surga atau enggak? Lah kalau seorang konselor jawabannya kira-kira, waduh, enggak tahu ya. Lah saya di konseling ya jadi bingung. Lah sing konselor dhewe ra percaya awake dhewe sama Tuhan. Oleh sebab itu seorang konselor, seorang pelayan yang membimbing, seorang penginjil kaitannya dengan dunia penginjilan, karena itu juga ada kaitannya dengan konseling, maka dipastikan hidup saudara dan saya harus percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan memiliki tanda-tanda heran. Dan tanda-tanda heran itu, saudara jangan bermimpi, saudara berdoa. Satu hari 24 jam doa, langsung tanda-tanda heran itu muncul. Enggak. Tanda-tanda heran itu muncul pada waktu setelah saudara berdoa dan berdoa, berpuasa, kemudian saudara melangkah dan melangkah dalam nama Yesus.
tanda-tanda heran itu pasti akan dinyatakan. Tinggal kesembuhannya pada saat itu atau tunggu. Sebab di dalam mempelajari mulai tahun 2000 sampai sekarang, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman daripada hamba-hamba Tuhan lain, ternyata tanda-tanda heran itu terjadi kalau kita mau melangkah. Melangkah di dalam iman, melangkah di dalam tindakan. Sehingga tidak ada orang yang mengatakan, wah aku ra iso, aku ra bagianku, itu bagiannya Pak Tri, bagiannya hamba Tuhan. Pada saat tertentu saudara bisa melakukan tanda-tanda heran itu. Sebab yang memberi tanda heran adalah Tuhan Yesus. Jadi pastikan diri kita percaya kepada Tuhan Yesus dan memiliki tanda-tanda heran berdasarkan iman percaya. Kan dasarnya pendekatannya memang iman. Di dalam Markus 16 ayat 16 dan Markus 16 ayat 17 dan 18. Di situ intinya tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Jadi tingkatan percayanya bagaimana tidak usah dipusingkan. Yang penting adalah saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan memiliki pengetahuan bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Yesus adalah sang pembimbing. Begitu aja. Kuasa Tuhan pasti dinyatakan. Diri durung dinyatakan itu urusannya Tuhan. Yang penting kita yakin dan percaya melangkah. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Terus tanda-tandanya apa? Mengusir setan-setan di dalam namanya. Berbahasa baru bagi namanya. Memegang ular dan minum racun maut tidak mendapatkan celaka. Kemudian yang keempat apa? Menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Lah sembuhnya saat itu atau tunggu? Itu urusannya Tuhan. Tapi tanda-tanda itu pasti menyertai. Dari para hamba Tuhan yang melayani di Kalimantan. Loh di Indonesia, di Jawa kita biasa-biasa aja. Tapi pada waktu di Kalimantan, menghadapi suku Dayak, menghadapi penginjilan dan lain sebagainya. Kenapa mujizat terjadi? Karena apa? Ada kerinduan untuk melayani tantangan hebat kita sungguh-sungguh. Terjadi mujizat. Apakah harus sama dengan di Jawa? Tinggal pergumulan kita. Apakah kita pada waktu di Jawa itu melakukan seperti passionnya itu seperti di Kalimantan? Kalau seperti Kalimantan pasti kuasa Tuhan dinyatakan. Sehingga tantangan, tekanan dan lain sebagainya itu mendorong kita untuk semakin maju di dalam Tuhan. Apalagi penderitaan semakin. Kalau kita hidup enak-enak tidak ada tanda-tanda yang menyertai. Tetapi kalau kita dalam penderitaan kita melayani kuasa Tuhan dinyatakan. Sehingga kalau orang sudah terbiasa menderita dan menderita, maka pasti akan ada passion, ada semangat untuk melayani. Kata Dr. Tirta mengatakan, orang yang menderita itu sudah terbiasa menderita, COVID tidak akan nyeda itu. Tapi orang yang di AC, oleh sebab itu ini AC harus dimatikan. Itu kondisinya lebih lemah. Oleh sebab itu saya dengan Mbak Maria sebenarnya harus keluar. Harus keluar kalau di AC. Ya. Harus keluar. Karena dalam ruangan tertentu bisa di AC itu hanya 10 menit. Habis itu harus keluar. Masuk lagi. 10 menit. Menurut dokter Sondang, dokter spesialis di Jakarta, jadi memang itu sudah diatur. Jadi 10 menit. Oleh sebab itu seperti ini, ruangan seperti ini untuk orang sekian, maka semua harus dibuka. AC dimatikan kecuali di sini kan gitu. Lah ini sing nguripno sapa? Pasti tanya tadi kan gitu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Tanda-tandanya akan menyertai. Kalau garam tandanya apa? Manis, asin. Gula tandanya manis. Brotowali tandanya bagaimana? Pahit kan gitu. Lah orang percaya tandanya apa? Ya 4 tanda tadi. Mengusir setan-setan, berbahasa roh, berbahasa baru, kemudian minum racun maut tidak mendapat celaka, dan yang keempat adalah menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, itu tanda yang harus dimiliki oleh konselor. Dan bagaimana dengan kaitannya dengan yang kita konseling?
kaitannya dengan pasien atau klien atau orang yang minta pelayanan. Karena kita adalah konselor Kristiani dengan pimpinan Roh Kudus, maka kita pastikan kita harus membimbing dengan cara kelembutan untuk orang yang belum percaya bagaimana supaya menjadi percaya. Bukan dengan cara dipaksa-paksa, tetapi dengan cara kelembutan. Apakah Bapak tidak keberatan untuk percaya Yesus? Lah pada tanya seperti itu harus ada saksi. Nanti kalau dia keluar-keluar di luar ada saksinya. Lah saya sudah terbiasa di Pelangitan seperti itu. Harus ada saksi, minimal istri. Kalau ada yang lain tim tidak apa-apa, tapi kalau nanti sudah masuk yang khusus, maka yang ini harus keluar dulu. Baru yang konselor inti. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, tanya bagaimana keberatan percaya Yesus? Oh mboten. Nah sekarang apakah keberatan untuk doa terima Yesus? Tidak keberatan? Oh mboten. Apakah tidak keberatan untuk menirukan? Mboten. Lah sudah, kalau keberatan, maka doa kita hanya doa secara umum. Kiranya Tuhan memberkati orang ini, diberkatilah kamu dalam nama Yesus, pulang selesai. Tetapi kalau dia siap, maka kita pastikan dengan kerelaan. Seperti dengan tetangga kemarin, kerelaan ya kita tanya dulu. Jadi protokol pertanyaan harus disampaikan dulu sehingga kita tidak kesalahan. Kalau sudah datang bisa saja 2 kali sehari. Kadang-kadang datang 2 jam, 2 jam, 2 jam. Nah sekarang kami ingat ada Pak Eko datang. Pak, pakai protokol kesehatan. Oke, tak kei waktu maksimal 20 menit. Jaraknya 1,5 meter kan gitu. Bu, ini karena protokol kesehatan tidak mengurangi, maka waktunya dibatasi. Setiap hari datang ke sini tidak apa-apa. Kesempatan kita bimbing, latihan jadi konselor, kemudian layani dan layani. Habis itu pulang. Besok lagi datang, ya tidak apa-apa. Tapi dibatasi waktunya. Karena memang dalam dunia sekarang ini seperti itu. Karena dia tidak punya bel, tidak punya gini, ya sudah datang. Dipastikan percaya pada Yesus. Kalau ada kerinduan kita ajak doa. Kemudian syarat yang kedua, yang pertama memiliki iman, percaya pada Yesus. Yang kedua adalah menjaga kekudusan hidup. 1 Petrus 15 ayat 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Hendaklah kamu jadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang memanggil kamu kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah itu bisa digunakan sebagai dasar firman untuk sang pribadi konselor, untuk saya dan saudara, kudus. Sehingga kehidupan kita akan tetap dipersiapkan, apalagi dengan doa puasa. Kalau orang percaya atau orang umum, orang percaya mau doa puasa satu minggu itu 2 kali sampai 3 kali. Dan pada waktu puasa itu 8 jam. Itu akan menciptakan daya tahan tubuh yang spesial, dan daya tahan tubuh itu seperti sel-sel itu atau protein khusus itu menyebabkan ledakan untuk menghantam sakit penyakit kanker, liver, macam-macam. Jadi justru dengan kita puasa, apa yang terjadi? Puasa tetapi harus teratur. 1 minggu 2 sampai 3 kali. Pada waktu puasa durasinya 8 jam sampai 16 jam, minimal 8 jam. Itu akan membentuk antibodi tubuh dalam kehidupan kita, kekuatan di dalam kehidupan kita, sehingga sel-sel yang kuat ini bisa melawan menyerang sakit penyakit, termasuk juga COVID-19. Tetapi dengan catatan pada waktu makan protein harus tinggi. Oleh sebab itu dipastikan setiap hari makan telur harus. 1 hari 3 kali tidak masalah, tapi jangan diimbangi dengan karbohidrat. Kalau saya sekali makan telur bisa 4 butir. Apakah putih, apakah kuning? Itu masih perdebatan dalam dunia medis. Dokter Saskia mengatakan itu masih jadi apa itu? Istilahnya pendapat dari 2 kalangan dokter. Ada yang hanya putih saja, ada yang kuning saja, ada yang semuanya. Saya pilih semuanya, karena itu saya beli, amin. Sudah. Itu akan menciptakan protein yang bagus dalam tubuh. Dan kalau misalnya kita
godok telur atau masak telur, waktunya hanya 5 sampai 8 menit. Supaya kuningnya tidak 100% matang, tapi masih ada merah-merahnya yang bagus. Sehingga apa yang terjadi itu akan menciptakan kolesterol yang sehat di dalam tubuh kita. Saudara percaya dan tidak, silakan buka di Google. Itu. Karena saya juga ambil dari Google, juga dari pelajaran-pelajaran yang ada kan gitu. Jadi harus ada referensinya. Jadi tidak hanya ngawur gitu. Jadi godok-endok jangan sampai 1 jam percuma. Itu akan menciptakan kolesterol yang jahat. 8 menit, jangan sampai matang-matang amat gitu ya untuk kuningnya. Habis digodok 8 menit, habis itu langsung taruh di keran, dikuacoris biar adem. Ya. Sama bawang putih mungkin hanya 5 menit, godok habis itu adem dimakan untuk menciptakan daya tahan tubuh. Apalagi di dalam mengatasi virus-virus yang ada. Saudara kalau mau, kalau tidak mau ya pakai cara yang lain. Apakah ada amin? Yang saudara itu cocok. Jadi tidak harus seperti Pak, tapi kalau memang telur itu dari anjuran kedokteran, medis dan lain sebagainya, ya itu memang seperti itu. Sehingga di dalam kehidupan kita harus tetap dijaga kekudusan di dalam pikiran kita, kekudusan di dalam tubuh kita, kekudusan dalam setiap kehidupan kita. Apalagi di dalam kaitannya dengan konseling, baik dalam persiapan, dalam pelaksanaan, sesudah itu tetap pikiran kita kudus dan kudus. Memang pernah dulu pada waktu ada tim, wah nek ngelayani, nek ketok sing mlayu ya tak suwek-suwekno Pak Tri. Nek sing ngelek delok ae. Lho ada seperti itu. Tapi orang itu akhirnya jadi keluar. Lah karena apa? Pikirannya tidak kudus. Lah karena pikiran tidak kudus, apa yang terjadi? Ada serangan kuasa gelapan, dia kena dulu, ngeledak dulu pada waktu di Sumatera. Ledak dulu. Akhirnya 1 jam dibiarkan. Loh, kabeh wis do mangan aku tek durung, aku dijarno ndok kon sampah-sampah ngene sarem dhewe. Karena hatimu ndak kudus ya memang maksudnya di sampah, dibiarkan. Apalagi peperangan melawan kuasa gelapan. Kita harus persiapan secara sungguh-sungguh. Baik di dalam persiapan, baik dalam pelaksanaan maupun dalam setelah konseling, maka kita harus tetap siap-siap. Dan sambil terus menjaga kekudusan dengan cara tidak makan, tidak minum dalam waktu tertentu sehingga kekebalan tubuh kita menjadi kuat. Tapi habis itu kita makan pun juga makan harus yang nutrisi tinggi, protein tinggi. Nah kalau tidak ada bagaimana? Tahu tempe, itu kan protein. Bukan hewani tapi nabati kan gitu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Menjaga kekudusan. Kemudian yang ketiga dalam memiliki hati hamba. Seperti yang ada di dalam Lukas 22 ayat 27, aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Pelayan adalah dengan memiliki hati hamba. Seperti Yesus, sebab anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi kasih Allah yang kita terima memampukan kita untuk melayani sesama. Sehingga kita dimampukan untuk memiliki hati yang melayani, hati yang tulus, hati yang bisa dipercaya, hati yang rela mendengar, hati yang penuh dengan kesabaran. Tapi semuanya itu di dalam nama Yesus, bukan di dalam diri sendiri. Nama diri sendiri, tetapi di dalam nama Yesus. Yang keempat adalah memiliki kehidupan yang harmonis, kongruen atau kongruen. Ya. Kalau Inggris ya kongruen, tetapi kalau Indonesia kongruen kan gitu aja. Bukan memiliki kondisi hati yang blaming. Kalau ada blaming contohnya gini, misalnya suatu saat si A ini datang kepada hamba Tuhan. Kalau memiliki karakternya itu, sikapnya adalah blaming, maka yang terjadi? Kenapa kamu sakit? Lah kamu enggak taat sih, bukan gitu. Oleh itu kamu sakit, itu. Kamu tidur enggak taat. Lah itu model blaming. Tapi kalau harus kongruen. Kenapa kamu oh gini, oh kamu harus gini. Dengan kelemah lembutan. Lah kalau klien datang langsung dihantam, saya ora bakal tekon nih. Sudah. Waduh. Kok modelnya gitu ya? Aku datang disalah-salahno terus. Orang sing bener. Anane orang datang itu ya orang yang sedang dalam kondisi bermasalah. Demikian juga kalau orang itu datang, kalau kita sebagai konselor itu hanya untuk menyenangkan orang lain, punya sikap legitim, maka apa yang terjadi? Menyenangkan orang lain. Oh enggak apa-apa,
Tidak apa-apa, baik. Jadi hanya menyenangkan orang lain tapi tidak menyelesaikan masalah. Demikian juga kalau kita sebagai konselor tidak boleh kemudian punya sikap irrelevan, yaitu cuek. Oh saya sedang gini, kecil, cuek aja. Nah itu tidak masalah, tidak menyelesaikan masalah. Yang baik adalah apa? Seperti Yesus, kongruen. Pada waktu dia salah ya ditegur dengan cara yang bijaksana. Walaupun kadang-kadang juga marah-marah Yesus di bait suci. Karena apa yang dihadapi adalah orang-orang yang bandel, keras kepala, seperti ular beludak, maka dikerasi. Tetapi itu karena pimpinan Bapa. Tetapi kemudian kalau kita ikut Yesus, kadang Yesus marah atau kita marah, ya tidak bijaksana. Semuanya harus kembali kepada kita bagaimana Roh Kudus berbicara dalam kehidupan kita. Itulah yang namanya kongruen. Berjalan sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Dan memiliki hubungan dengan Tuhan secara sungguh-sungguh seberapapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk membimbing dan membimbing. Sebab kita belajar ilmu itu penting. Tetapi pada waktu kita melayani maka terjadi Roh Kudus harus dilibatkan luar biasa. Sehingga kadang kala kita sudah mempersiapkan secara di dalam akademis konselor, tetapi pada waktu melayani harus tunduk sama pimpinan Roh Kudus. Kadangkala semua ilmu tidak digunakan. Roh Kudus bicara gini langsung. Saudara punya hikmat seperti ini, kita sampaikan dengan hati-hati dan dengan penuh bijak dan penuh hikmat dari Roh Kudus. Kami yakin dan percaya, maka fungsi saudara dan saya akan membuat apa yang terjadi, firman Tuhan yang disampaikan hari Minggu akan saudara dalami, akan saudara imani, saudara kerjakan dengan penuh kesungguhan. Seberapa besar yang saudara bisa terima, saudara kerjakan. Jadi kalau misalnya dapatnya hanya 1%, ya sudah titik itu dipelajari. Ya. Dengan mengacu pada firman Tuhan, tidak harus 100%. Kalau prinsipnya seperti itu. Sehingga akhirnya kita terdorong untuk maju, untuk belajar, untuk belajar. Sebab belajar tidak ada batasnya. Kita belajar tujuannya bukan untuk supaya kita kaya. Sesuai dengan amanat undang-undang pembukaan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin. Betul atau enggak? Kita belajar dan belajar itu mencerdaskan. Bukan untuk mereka kaya. Dini kita cerdas. Tuhan berikan hikmat untuk usaha ini dan itu jadi kaya. Itu urusan Tuhan. Tapi urusan kaitannya dengan hukum mencerdaskan. Sehingga kalau saudara belajar tidak ada batasnya. Saudara jadi cerdas, kemudian kalau belajar firman Tuhan jadi cerdas sesuai dengan hikmat Tuhan, dan akhirnya saudara akan diberkati dan terus diberkati. Nah kemudian yang terakhir, yang menentukan seorang konselor itu berhasil adalah memiliki karakter kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 9 ayat 36, tergeraklah hatiku oleh karena belas kasihan. Jadi ada mereka-mereka yang sakit dan hati Yesus tergerak oleh karena belas kasihan. Dan akhirnya datang menolong, menjamah dan terjadi kesembuhan. Walaupun saudara punya iman yang luar biasa, punya tanda-tanda iran, saudara punya kekudusan, punya hati hamba. Tetapi kalau tidak pernah melangkah, selangkah pun atau 2 langkah 3 langkah, maka semuanya itu hanya jadi tugu monas. Yang tidak ada apa-apa, hanya dilihat indah ya. Oh wong Kristen itu baik ya, kebajikannya luar biasa. Tapi tidak pernah yang namanya bergerak menolong. Sehingga tergeraklah hatiku oleh belas kasihan itu sangat menentukan, yang dimotivasi oleh kasih dan pimpinan Roh Kudus seperti Yesus. Dan akhirnya yang terjadi banyak orang yang ditolong. Jadi kuncinya itu yang terakhir adalah kasih, ada belas kasihan. Selama tidak ada kasih dan belas kasihan atau Tuhan tidak gerakan untuk itu, saudara tidak akan bisa apa-apa. Sehingga di dalam kehidupan kita sebagai konselor, saudara dan saya jemaat Tuhan adalah konselor, artinya secara pribadi maupun untuk teman yang lain, milikilah hati yang penuh dengan kasih. Memang harus hati hamba, hati yang mengasihi, hati yang penuh dengan belas kasihan. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti memberkati. Pastikan diri kita, saudara, jadi konselor untuk diri sendiri, bisa untuk suami, bisa untuk istri, bisa untuk anak, bisa untuk orang lain. Kita belajarnya ke dalam dulu.
Seperti kami pada waktu itu melayani, mendoakan orang sakit dalam dulu. Istri, anak sakit sampai 1 bulan. Ya layani dalam dulu, jangan keluar dulu. Sebab pelayanan bukan untuk gagah-gagahan. Dalam dulu sambil kita mempraktekkan firman Tuhan, lah kita matang kuat di dalam, baru kita mulai. 1, 2. Lah 1, 2 yang kita layani nanti akan bersaksi pada yang lain. Seperti hari ini, siji dilayani. Akhirnya yang terjadi, dia cerita sama yang ini. Akhirnya minta untuk dilayani. Memang caranya seperti itu. Kita tidak usah promosi 1 orang ini loh. Digembleng sampai jadi. Sekalipun mereka belum ke gereja, tapi akhirnya dia cerita. Akhirnya setelah dia cerita, orang itu tanya. Dan akhirnya dijamah dan sembuh. Nah kita tinggal mendoakan 2 orang itu supaya mereka bergerak jadi konselor di wilayahnya. Apakah ada amin? Kalau ada orang yang sedang kekurangan, orang yang sedang bermasalah, kita sebagai orang Kristen tidak layak. Oh, iya mulakno kowe iku anu ya, kowe ora taat ya, kowe ora gereja ya. Orang usah dikatakan gitu. Orang yang gereja memang salah, ya salah. Tetapi kita tidak layak untuk menyalahkan. Karena ke gereja adalah hak pribadi dengan Tuhan. Cuma kita hanya membimbing yo ring gereja. Tetapi pada waktu orang sudah datang ke gereja, jangan sampai ndungaren deh, kok ring gereja deh. Loh, ring gereja itu carane wis kerelaan kok dikatakan ndungaren, misalnya gitu. Tetapi untung di sini tidak ada. Ya. Karena saudara adalah konselor, sehingga saya memang dipesan oleh bapak saya, karena bapak saya juga guru Injil, penginjil. Nek besok melayani jangan sampai kamu mengatakan janur gunung, dungaren, itu melukai hati jemaat. Oleh sebab itu saya terapkan dalam kaitannya dengan masalah di teologi, memang betul tidak boleh. Mbak sini datang, janur gunung mbak. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Ya. Puji Tuhan bisa datang, lu harus gitu. Amin. Ya. Amin. Mbak ini datangnya puji Tuhan. Tuhan memberkati, silakan duduk kan gitu. Nah, coba dipraktekkan minggu depan jadi konselor, jadi penerima tamu yang melayani. Tapi ojo kabeh. Ada datang, kita belajar jadi konselor. Puji Tuhan, ibu sudah datang, silakan masuk. Coba besok diterangkan. Itu kalau semuanya seperti itu, pasti gereja Tuhan diberkati. Kita semua diberkati. Loh, mas ini kok baik ya, kok senyum-senyum kan gitu. Amin. Ya. Halo mas. Harus senyum-senyum itu. Ya, saya berusaha untuk tidak menyebut nama pribadi karena ini masuk di seluruh dunia kan gitu. Ya, itu. Ya. Tentu kadang-kala masih bisa, namanya manusia bisa kurang kan itu. Tetapi kadang-kala ada yang mengingatkan, Bapak jangan nyebut istri, itu adalah pembimbing yang sangat dekat dengan saya. Bisa juga di tempat tidur omong-omong, Bapak kalau gini ya, gini. Tidak masalah. Dengan cara yang baik dan cara kelembutan, itulah fungsi konselor. Sekalipun tidak pendidikan konselor, tetapi trik-trik konselor itu dipahami, dipraktekkan, saudara pasti akan jadi luar biasa. Apa ada amin? Sebab saudara dan saya selama hidup, saudara pasti punya anak buah, bapak buah, punya kanan, punya kiri, saudara bisa interaksi dan di situ kita bisa membimbing. Kami yakin dan percaya kalau kita mempraktekkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, maka kita rindu untuk maju belajar dan kita pasti akan jadi berkat dan jadi berkat. Walaupun saya seperti ini, saya tetap belajar dan belajar bagaimana untuk yang terbaik. Dini sampai Tuhan datang kedua kali, belum sempurna 100%, Tuhan pasti akan menyempurnakan karena saudara punya hati untuk rindu dididik oleh Tuhan. Apa ada amin? Tuhan memberkati kita semuanya. Glory haleluya. Mari kita sama-sama untuk berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu. Ajari Tuhan kami untuk melayani dengan pimpinan dan Roh Kudus sesuai dengan apa yang Kau kehendaki di dalam firman-Mu. Sebab Engkau merencanakan dalam kehidupan kami supaya kami diberkati dan jadi berkat bagi orang lain. Supaya kami jadi pelayan yang bisa untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Supaya kami bisa menjadi konselor buat diri kami sendiri, buat rumah tangga kami, keluarga kami, bahkan kepada dunia.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Pastikan diri saudara dan saya punya iman percaya pada Yesus. Tanda-tanda heran menyertai. Pastikan saudara dan saya rindu untuk masuk dalam kekudusan Tuhan. Memiliki jiwa dan hidup sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Dan terus milikilah hubungan secara pribadi dengan Roh Kudus. Dan memiliki sikap dan motivasi kasih yang terus belas kasihan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Tuhan, kami adalah manusia hamba yang tidak sempurna. Tetapi kami mohon Kau sempurnakan di dalam kehidupan hamba-Mu dan di dalam kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu. Amin. Supaya kami dimampukan menjadi pelayan-pelayan-Mu, konselor-konselor di akhir zaman. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Salam, puji nama Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, kita diingatkan pada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun lebih yang lalu. Pengorbanannya sangat sempurna. Kasih Yesus yang abadi, dan dia masih ada sampai saat ini dan seterusnya. Oleh karena itu saudara, pengorbanannya jangan disia-siakan. Kita masih diberi hidup, itu artinya kita berbuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu mari, hidup kita ini sudah menjadi milik Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita, amin. Dan sekali terbaik, tetap terbaik, amin. Maka saudara dan saya mempunyai kewajiban juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Bahwa Tuhan itu memenuhi keperluan kita. Kita akan naikkan pujian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Petugas persembahan silakan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yuk katakan sekali lagi, tak pernah. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yes, Yesusku tak pernah gagal. Yuk katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang setia. Haleluya. Penolong yang selalu setia. Dia Yesus memenuhi keperluan saudara dan saya. Memenuhi keperluanku. Dia tidak pernah mengecewakan. Dia mengecewakan. Siapa Dia? Yesus. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya
Tuhan tetap setia. Tuhan setia. Mari kita sama-sama kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu. Kami berdoa untuk setiap persembahan baik taburan, perpuluhan maupun kolekte, semua Tuhan memberkati, sucikan, kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Demikian juga setiap kami yang hadir, setiap kami yang memberi, oh Tuhan memberkati. Bahkan yang belum berkesempatan untuk memberi, juga Tuhan memberkati. Melalui pekerjaan hidupnya Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Engkau angkat segala beban sakit penyakitnya di dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Bahkan mereka-mereka yang sekarang ini sedang terpapar COVID-19, Tuhan memberkati, Engkau angkat Tuhan beban penderitaannya. Dan oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Demikian juga yang sedang mengalami bencana di mana-mana, Tuhan memberkati. Jamah dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Nyatakan kasih-Mu dan kuasa-Mu buat mereka-mereka, sehingga mereka boleh menikmati kasih Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap keluarga, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati dalam pekerjaannya, ekonominya. Tuhan memberkati kesehatannya. Demikian juga yang bekerja sebagai pegawai negeri, kemudian swasta. Kami juga berdoa untuk mereka yang bekerja di pabrik, di kantor, semuanya Tuhan memberkati. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga yang punya usaha, pekerjaan, Tuhan memberkati. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Tuhan Kau jagai kondisi kami masing-masing dengan kuasa-Mu, dengan menjaga protokol kesehatan, dan juga boleh makan berkat dari berkat-Mu dengan nutrisi yang cukup yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi Tuhan, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, ke tempat tinggal kami masing-masing. Kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Roh maut, roh celaka, aku tolak, aku batalkan di dalam nama Yesus. Angkat tangan-Mu, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat Tuhan, bila berkat-berkat surgawi mengalir melimpah dasar luar biasa sekarang ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus. Haleluya, amin.